yang sangat ingin memerdekakan Indonesia pada waktu itu, dan kemudian di dalam kegiatan itu dilakukan dalam sebuah partai politik namanya PERMI, Persatuan Muslimin Indonesia. Di Padang Panjang ada rumah puisi Taufik Ismail yang menjadi tempat belajar para siswa ya, dan juga ruang aktualisasi para teman-teman sastrawan muda di sana. Generasi muda itu melakukan demonstrasi-demonstrasi, dan di dalam demonstrasi tentu saja banyak pidato-pidato. Nah, saya dan dengan beberapa kawan lain tidak melakukan pidato-pidato, akan tetapi menulis puisi. Karangan bunga. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga. Sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Taufik Ismail. Halo Sobat Baca, berjumpa lagi bersama saya Jajang Yanorabib dalam acara Safari Sastra Kuatbaca.com. Tadi kita sudah simak deklamasi puisi yang dibacakan oleh Nisa Rengganis selaku sastrawan, pegiat sastra yang kiprahnya juga di dunia sastra sudah merintis sejak tahun 2015. Nah, puisi yang dibacakan oleh Nisa Rengganis adalah karya Bapak Taufik Ismail. Nah, beliau hari ini sudah bersama kami di kediaman beliau. Selamat siang Bapak Taufik Ismail. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya kami sudah diterima untuk wawancara di kediaman Bapak. Seperti itu. Nah, pertanyaan mendasar yang ditanyakan oleh masyarakat adalah bagaimana Bapak Taufik terinspirasi, punya inspirasi dalam membuat sajak yang tadi dibacakan oleh Mbak Nisa. Monggo boleh diceritakan Bapak. Ya, untuk menceritakan latar belakang itu, maka tentu saya sebaiknya menceritakan secara lebih lengkap bagaimana keluarga kami. Jadi artinya bagaimana saya dibesarkan dalam keluarga yang memang di dalam keluarga saya itu kebiasaan membaca itu terpelihara dan dibina dengan sangat baik oleh ibu bapak kami di rumah. Nah, saya dilahirkan di Bukit Tinggi, dibesarkan di Pekalongan, di sebuah keluarga. Jadi ayah saya guru dan ibu saya pun juga guru. Tetapi mereka yang berasal dari Minangkabau, kenapa pindah ke Pekalongan? Itu sebabnya adalah karena ayah dan ibu saya aktif dalam gerakan politik yang sangat ingin memerdekakan Indonesia pada waktu itu, dan kemudian di dalam kegiatan itu dilakukan dalam sebuah partai politik namanya PERMI, Persatuan Muslimin Indonesia, dan kemudian akibat daripada itu
sejumlah pemimpin-pemimpin muda di Permi itu diusir keluar dari Minangkabau. Nah, ayah dan ibu saya diusir ke Pulau Jawa. Yang sahabat-sahabatnya, aktivis-aktivis juga, ada yang diusir ke Medan. Nah, kemudian ayah dan ibu saya memilih tempat di Pekalongan. Dan di Pekalongan itulah kemudian ayah saya mengajar sampai makan waktu 50 tahun lamanya. Saya dibesarkan di Pekalongan dan kemudian karena dibesarkan di keluarga pergerakan politik, maka saya dengan adik-adik saya ya tidak bisa lepas dari dari suasana di rumah tangga kami pada waktu itu. Ya. Nah, karena ayah dan ibu saya sangat suka membaca dan kemudian membina sebuah perpustakaan pribadi, mula-mulanya pada sebuah lemari yang kecil saja, akan tetapi kemudian lemari itu menjadi besar. Dan kebiasaan ayah dan ibu saya membaca itu dididikkan kepada anak-anak, kepada kami. Dan saya pun juga kemudian suka sekali membaca. Kemudian ayah saya menjadi redaktur dari sebuah majalah yang memperjuangkan kemerdekaan. Ibu saya juga demikian. Nah, sehari-hari saya di rumah melihat kegiatan yang semacam itu, dan itu sangat mempengaruhi kepada saya, juga mempengaruhi apa yang dibaca oleh ayah dan ibu, saya ikut membacanya. Nah, itulah secara ringkas latar belakang keluarga saya. Artinya memang melek terhadap situasi sosial itu sudah tumbuh mulai dari sejak di keluarga ya Bapak ya? Betul. Ya. Nah, nilai-nilai dari organisasi ayahnya Pak Taufik, mohon maaf Pak Ghaffar Ismail. Pak Ghaffar Ismail, Ya. itu juga diteruskan ke Bapak ya? Itu tidak dengan sengaja, tapi seperti Anda ketahui, kalau dalam sehari-harinya ayah dan ibu saya memang aktif dalam gerakan politik, dan kemudian anak-anak tentu melihat itu kan, nah, dan kemudian juga menjadi terpengaruh. Dan ini adalah sebuah pengaruh yang baik, karena di dalam kegiatan itu ayah dan ibu saya itu suka membaca, dan memang harus membaca sebagai bahan di dalam gerakan tersebut. Ya. Makanya kemudian itu tadi kan puisi tentang 98 ya Mbak Nisa ya? 66. 66 ya? Karangan Bunga. Itu 98 tuh ya, bukan ya? 66 ya? 66, betul ya Pak ya? Ya. Ditulis di 66, tapi memang diterbitkan di 97 di buku Benteng dan Tirani ya Pak ya? Benteng dan Tirani itu 66. Oh, 66. Ya. Berarti cetakan yang kesekian-sekian. Cetakan yang belakangan. Ya. Menarik Pak Taufik. Jadi ini satu puisi Pak Jajang yang tadi saya bacakan. Ini sangat melekat di kalangan mahasiswa Pak Taufik, terutama di teman-teman mahasiswa pergerakan yang tentu saja mereka pernah mengalami masa-masa melakukan kritik terhadap pemerintah, dan puisi Pak Taufik singkat, padat, tapi sangat tajam ya. Bagaimana seorang anak kecil dengan langkah malu-malu datang memberikan empati atau ucapan duka pada kakak tingkatnya di situ di Salemba, mungkin UI ya Pak kalau misalnya bisa sebut satu tempat gitu.
itu ada satu peristiwa traumatik politik yang saat itu dalam kilas sejarah, karena ini menjadi penting. Pak Taufik banyak mencatat puisi-puisi bertema sosial dan juga puisi-puisi bertema konteks masyarakat, dan kami beruntung tentu saja, saya pribadi sebagai generasi muda Pak hari ini beruntung karena dari karya-karya Pak Taufik lah kita bisa melihat lintasan sejarah zaman. Makanya disinilah kita bisa katakan sastra itu tidak pernah terlepas dari konteks sosial masyarakat saat itu. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi, dan buku puisi Benteng dan Tirani juga jadi semacam buku saku wajib Pak, buku bacaan wajib para mahasiswa. Tidak hanya di lingkungan sastra ya, tapi teman-teman mahasiswa yang tentu saja dekat dengan suasana pergerakan, karena puisi ini sangat syarat sekali dengan upaya kritik saat itu yang terjadi di tahun 66. Iya, di tahun 66 sesudah sekitar 5-6 tahun lamanya rezim Orde Lama. Orde Lama itu menindas suara-suara yang bebas itu tidak tertahankan lagi bagi kami, dan kemudian dinyatakan di dalam bentuk demonstrasi-demonstrasi. Ya. Dan kemudian demonstrasi-demonstrasi itu sebenarnya itu hal yang terlarang, yang tidak boleh tidak boleh dilaksanakan, tetapi dengan berani sekali itu generasi muda itu melakukan demonstrasi-demonstrasi. Ya. Dan di dalam demonstrasi tentu saja banyak pidato-pidato. Nah, saya dan dengan beberapa kawan lain tidak melakukan pidato-pidato, akan tetapi menulis puisi dan kemudian membacakannya. Dan dari hari ke hari puisi ditulis, akhirnya jadi buku. Betul. Dan kemudian buku itu satu buku selesai, terbit lagi buku yang kedua. Jadi buku yang pertama namanya Tirani, buku yang pertama Tirani, yang kedua Benteng, dan menyusul lagi dengan yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan itu bukan saya sendiri, itu banyak sastrawan-sastrawan yang melakukan itu. Ya. Nah, menarik Pak Taufik, tahun 66 selain lahir satu puisi tadi Karangan Bunga, 66 juga menjadi tonggak sejarah baru lahirnya majalah Sastra Horizon. Ya. Dan Pak Taufik merupakan salah satu pendiri. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit juga Pak Taufik, karena majalah Sastra Horizon menjadi bagi kami ya, teman-teman generasi muda, itu seperti dibukakan jalan kesusastraan. Begitu. Iya. Nah, pada waktu itu majalah yang terbit tentu saja yang disukai oleh pemerintah, yaitu yang mendukung pemerintah. Nah, kami melihat itu tidak merasa enak, dan kemudian menerbitkan majalah yang merupakan oposisi. Dan itulah kemudian lahirnya majalah Horizon itu pada tahun 65. Berlanjut terus 66, 67 sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, pada waktu itu dengan susah payah kami menerbitkannya, karena para sastrawan ini kan bukannya pengusaha ya, yang kalau punya niat mau menerbitkan buku atau menerbitkan majalah itu tersedia dana. Tapi para simpatisan itu menyokong kami. Ya. Jadi situasi saat itu sepertinya bergejolak sekali ya, sampai Pak Taufik tadi menyampaikan bahwa majalah Horizon adalah majalah oposisi gitu ya. Ya. Itu oposisi dalam konteks tertentu mungkin ya, karena zaman juga berubah, masuk ke era Orde Baru seperti itu. Ya. Apakah masih berlaku sebagai oposisi pada waktu itu? Masih. Oh, masih. Jadi walaupun ada yang namanya Orde Baru,
tapi tidak seluruh apa yang dilaksanakan oleh Orde Baru itu kami setujui, dan kami tetap merupakan oposisi, ya, pada waktu itu. Karena kiprah pada tahun 98 ketika Orde Baru mau berganti, Pak Taufik juga banyak mengisi seminar-seminar yang berkaitan dengan kerja-kerja kebudayaan seperti itu ya. Iya. Ada banyak sekali dokumen yang menunjukkan bahwa Pak Taufik terlibat di dalam proses membangun semangat di kalangan teman-teman pada waktu itu. Nah, sekarang setelah reformasi sudah bergulir, apakah masih oposisi Bapak? Gimana tuh? Makin kenceng kayaknya nih. Tetap saja tentang hal-hal yang sifatnya represif itu kami selalu menyerukan supaya jangan diulang lagi. Represi-represi yang semacam itu. Dan ini semuanya dapat tergambar di dalam buku-buku yang saya terbitkan. Dan itu bukan sendirian. Rekan-rekan yang sesama di dalam ide-ide itu melakukan hal yang serupa. Ya. Di antara ini Sobat Ya, Baca, buku-buku. karya-karya Bapak Taufik Ismail nih. Nah, menurut Pak Taufik, buku mana yang menurut Pak Taufik paling berkesan, yang itu merepresentasikan sebuah semangat tentang anti represi seperti itu? Itu dimulai dengan buku yang puisi-puisi yang ditulis dan kemudian terkumpul dalam himpunan Tirani. Kemudian sesudah itu Benteng. Benteng. Dan kemudian sesudah itu ada lagi judul yang ketiga, keempat, dan seterusnya yang nanti bisa diperlihatkan Ya, baik. kepada kepada Nonton. para pemirsa. Nah, ini menarik ini. Di antara karya Pak Taufik, yang Pak Taufik paling cepat bikin puisinya tuh puisi apa? Masih ingat? Ya tentu saja Tirani dan Benteng. Kiranya paling cepat gitu ya? Masih bergairah, masih Ya, masa-masa. itu paling cepat sebab dilaksanakan pada waktu demonstrasi, dan Anda tahu kalau dalam waktu demonstrasi itu suasana genting, dan kemudian dengan cepat ditulis dengan tangan lebih dulu, dan kemudian nanti disuruh dengan diketik, dan kemudian dihimpun, dikumpulkan, dan kemudian diterbitkan. Nah, hal itu mudah-mudahan tidak terulang lagi. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ya. Tapi kalaupun akan terulang lagi, tetap akan ada generasi muda yang sanggup melakukannya itu. Jadi bagaimana puisi itu merespon, ya Pak ya? Betul. Merespon situasi yang saat itu penyair ini kan sebenarnya penyair, sastrawan, penulis adalah bagian dari masyarakat. Ya. Kita nggak bisa lepas dari konteks masyarakat yang kita hadapi saat itu. Nah ini menariknya. Jadi kalau saya perhatikan puisi-puisi Pak Taufik yang tergabung dalam puluhan buku-bukunya itu menjadi penanda ya kita melihat kondisi sosial masyarakat yang terjadi saat itu. Betul, betul. Misalnya tidak hanya kalau tadi salah satu contoh puisi yang Nisa bacakan Karangan Bunga itu berangkat dari bagaimana gejolak situasi politik tahun 65-66 di masa Orde Lama yang kemudian menginspirasi Pak Taufik membuat puisi itu. Tapi juga kita bisa simak teman-teman Sobat Baca, itu puisi-puisi Pak Taufik tidak semuanya bicara soal kritik sosial. Puisi yang tadi Pak Jajang sudah sampaikan di awal, ada puisi-puisi yang soal religiusitas, ketuhanan, kemudian kesederhanaan. Bahkan Pak Taufik menulis puisi cinta. Ya karena manusia ya sama ya, pasti Pak Taufik pernah mengalami jatuh cinta dan patah hati yang kemudian itu juga mungkin direspon menjadi puisi gitu. Dan menariknya puisi-puisi Pak Taufik juga banyak dipopulerkan ya, dinyanyikan ya Pak ya. Betul. Puisi yang dilagukan. Ya. Ini juga ya kalau sekarang ya kita lihat musikalisasi puisi gitu, itu sih udah hal yang lumrah gitu. Tapi ini terjadi di
Berarti 50 tahun yang lalu misalnya di Bimbo Betul, ya, saat grup musik Bimbo kemudian menyanyikan puisi-puisi Pak Taufik yang baru saja tahun kemarin kalau nggak salah itu berarti kerjasama 50 tahun ya Pak ya dengan Pak Bimbo. Nah, itu Pak mungkin Taufik ini usianya sekarang 87 tahun. 87 tahun. Sekarang saya 87. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Dan Paling senior ya Pak ya di sastraan nih kayaknya. pada saat ini saya yang paling senior. Kalau disebut kawan-kawan saya yang sebaya, itu sudah selalu dengan ucapan di depannya itu almarhum. Dan ini menyebabkan saya selalu berzikir mengingat maut, zikrul maut. Ya. Saya bersyukur sekali diberi Allah, dikaruniai oleh Allah dengan umur yang panjang, yang sampai saat ini 87. Dan kemudian alhamdulillah juga dengan kesehatan. Ya. Kesehatan. Selalu saja hal-hal yang dengan sedemikian itu ada tetapinya. Nah, saya tidak usah menyebut tetapinya terlalu sering, karena itu akan membesarkan para pemirsa. Iya. Nah ini menariknya, selain sehat Pak Taufik dan dikatakan tadi paling senior, ini saya baru baca nih ada satu puisi baru ya tahun 2022 nih, artinya produktivitas dalam keberkaryaan masih terjaga. Nah ini yang perlu disampaikan kepada teman-teman sobat baca yang menyimak ya, terutama teman-teman muda gitu, bagaimana kita bisa menjaga semangat konsistensi berkarya itu. Umur panjang dalam menulis itu kan juga suatu hal yang luar biasa ya. Tapi ini bukan tentang kritik sosial ya Bapak ya? Ya, ini mungkin bisa dibacakan dulu Pak Mungkin Taufik. dibacakan Bapak. Keindahan kampung kita tak habis disyukuri. Gunung dan lembahmu Pandai Sike, betapa indah dilukis oleh tangan gaib. Dilanjutkan aliran jernih sungaimu dan rasakan hembusan angin, betapa sejuknya. Membelai daun-daun beribu tersusun, menyusur lembah lalu mendaki perbukitan, dan mengundang awan untuk jadi selimutnya. Pepohonan berbaris betapa indahnya, bersilang-seling dengan semak belukar, naik turun dengan penuh disiplin, seakan diatur oleh irama beraturan. Dengan warna-warna penuh kesejukan, terdengarlah merdunya itu nyanyian, dilantunkan oleh keindahan iman. Selasa 23 Agustus 2022. Jadi pengen pulang ke kampung lagi nih Pak Taufik nih. Nah, ini sebuah kenangan terhadap kampung saya. Kampung saya namanya Pandai Sike, terletak di kaki Gunung Singgalang di Sumatera Barat, yang kemudian kalau dilihat dari sejarahnya, maka di Pandai Sike ini pada waktu tahun-tahun 30-an itu menjadi pusat perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Ini merupakan suatu bagian dari sejarah yang tidak terlupakan, yang tidak usah diceritakan dulu sekarang. Ya. Yang penting bagi saya sekarang, saya telah membuat puisi mengenai kampung saya ini. Nah ini rupanya tidak mudah. Sesudah berpuluh-puluh tahun saya membuat puisi, ini puisi mengenai kampung halaman sendiri, itu
hampir tidak pernah ditulis. Saya sekarang sudah menulisnya ini. Iya. Ya. Jadi saya merupakan hutang saya yang saya bayar sekarang, dan kemudian masih ada satu lagi puisi tentang kampung saya ini juga yang nanti akan dicetak dengan bagus. Jadi maksud saya nanti ini akan dicetak dalam bentuk Poster. monumen yang besar dan kemudian dipasang di pusat kampung. Oh iya. Nah, puisi yang kedua tentang kampung saya ini yang belum saya cetak, akan saya bacakan sekarang. Iya, silakan. Ini kenang-kenangan terhadap kampung saya pada waktu zaman revolusi dulu. Karena ketika penentangan terhadap Belanda dilakukan di seluruh Indonesia, di kampung saya tidak ketinggalan dan juga melakukan perlawanan dan juga terjatuh korban. Pandai Sike di zaman revolusi. Ketika ku pandang Gunung Singgalang, hari ini aku jadi terkenang. Ketika tentara Belanda menyerang di akhir tahun 1948, aku ikut ayahku berjalan sampai ke puncak Singgalang. Sebagai kanak-kanak kelas 6 SR, sudah tahu bahwa inilah zaman revolusi dan jadi sasaran tembaklah dalam umur 16 abang sepupuku Piri mati bersama puluhan gugur dalam revolusi, dan berpuluh rumah di Jorong Tanjung di kampungku dibakar. Beberapa puluh rumah dibakar oleh tentara Belanda bergelombang melawan penjajahan. 3 tahun dari timur ke barat, ke utara dan ke selatan. Kemudian alhamdulillah, 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 tercapailah kemerdekaan. 23 Agustus 2022. Ini terima kasih. 2 puisi saya tentang zaman revolusi yang terbaru. Iya. Umurnya baru beberapa hari. Ya, luar biasa itu Kalau dia. kita lihat Pandai Sike itu, nggak tahu sih logatnya Pandai Sike tulisannya ternyata. Bapak kalau logat sana mungkin Pandai Sike gitu kan. Iya, Ternyata dia berada di kaki Gunung Singgalang ya, betul. sebelah timur. Iya. Berarti ini Indah orang sekali. gunung Bapak ini ya aslinya ya. Oh, kaki gunung. Kaki. Kaki gunung. Ya, ya betul, betul. Dan sepanjang 3 tahun lamanya kami mengungsi ke lereng gunung. Oh, Dan kemudian sampai ke puncak gunung. Dan di puncak Gunung Singgalang itu ada sebuah danau. Danau itu kecil, indah sekali, indah sekali. Namanya apa tuh Pak? Danau. Nama danaunya nggak ada, atau saya nggak tahu ya. Nah, selain puisi yang kamu halaman, kalau soal Pekalongan udah beberapa kali ya Pak ya? Berapa puisi ya udah ada ya? Oh, Puisi. tentang Pekalongan banyak Banyak sekali. sekali ya. Karena masa kecilnya kan memang Iya. Pekalongan. Iya, iya. Menarik. Jadi orang tua saya dibuang oleh Belanda, dan kemudian di dalam pembuangan itu boleh mencari di mana tempat dibuang.
Dan kemudian ayah saya melakukan semacam studi begitu, dan kemudian memilih Pekalongan. Dan kemudian ketika pindah ke Pekalongan, ayah dan ibu saya yang baru menikah, belum punya anak, itu diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Pekalongan. Masyarakat Pekalongan itu adalah masyarakat yang bergerak di bidang bisnis, yaitu batik dan kain sarung. Dan mereka senang sekali, ayah dan ibu saya, karena ayah saya tamat dari Sumatera Petawalip Parabe, sebuah pesantren di Bukit Tinggi, dan ibu saya tamat dari Dinia Putri, Padang Panjang. Jadi kedua-duanya adalah ustadz dan ustadzah. Jadi diterima di Pekalongan, kemudian diberi rumah. Rumah pertama kecil, kemudian akan mengajar, akan membuka pesantren sendiri, harus minta izin kepada pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda tidak memberi izin. Ayah saya ditawari jadi qadhi di Masjid Besar Pekalongan. Ayah saya menolak, tidak mau bekerja untuk pemerintah Belanda. Akhirnya mengajar di rumah. Rumah itu ternyata kecil. Kemudian orang Pekalongan, Ustadz pindah ke rumah yang besar, kemudian pindah ke rumah yang besar, dan kemudian mengajar di sana. Dan mengajar di sana itu tidak tanggung-tanggung. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Mengajar agama di Pekalongan. Dan kemarin baru saja diresmikan Jalan Ghafar Ismail. Betul. Dari pemerintah kota Pekalongan sebagai bentuk terima kasih atas dedikasi Pak Ghafar ya Pak ya. Ya. Jadi rumah kami terletak sebuah jalan begini, persis di perapatan di sini. Nah, jalan ini kemudian namanya Jalan Kejaksan, yang menjadi Jalan Bandung. Sekarang jadi Jalan Abdul Ghafar Ismail. Ya. Wah, hebat ya. Jadi artinya memang sekian puluh tahun pemerintah baru mengakui bahwa Pak Ghafar Ismail punya dedikasi terhadap pembangunan Pekalongan ya. Artinya dibuatkanlah nama jalan itu, seperti itu ya. Diakui sebagai pemimpin umat ada. Akan tetapi merubah Jalan Kejaksan atau Jalan Bandung dengan nama beliau itu sebuah penghormatan. Iya. Sebuah penghormatan. Baik. Baik. Nah, selanjutnya Bapak, ada banyak pertanyaan itu. Pak Taufik Ismail semakin ke sini, puisi-puisinya lebih bernafaskan Islami, kemudian juga tentang ketauhidan seperti itu. Ini apakah karena seiring perkembangan usia juga seperti itu Bapak, atau ada pemaknaan tersendiri Bapak? Religiositas saya di dalam puisi-puisi itu sudah sejak awal. Sudah. Jadi bukan datang belakangan. Sudah sejak awal. Ya. Karena apa? Ya seperti yang saya sudah ceritakan tadi itu, karena ayah dan ibu saya itu mengajarkan agama di Pekalongan. Muridnya berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus. Nah, itu tentu saja mempengaruhi saya sebagai anak, dan bukan saya saja, akan tapi juga adik-adik saya. Nah, itu tentu saja juga berpengaruh terhadap karya-karya saya. Jadi bukan datang belakangan. Bukan datang belakangan. Tidak. Sudah sejak awal. Bahkan ada puisi yang Rasulullah ya, yang puisi untuk Rasul ya, Pak Taufik ya. Ya. Kalau kita lihat para sastrawan hari ini, itu tema-temanya maaf ya,
lebih pada cinta. Nah, kalau Pak Taufik sendiri, soal cinta ada berapa banyak, Pak? Tidak banyak. Tidak banyak. Tapi saya melalui itu. Periode semacam itu dialami. Dulu waktu meminang Ibu Ati juga pakai puisi, Pak. Ketika saya meminang tidak pakai puisi. Tidak pakai. Tapi saat mendekati dan untuk mendapatkannya pakai puisi ya Pak ya? Oh iya, tentu saja. Pasti. Tentu saja. Nah ini menarik tadi menyimak Pak Taufik ya soal puisi dengan lokalitas. Kalau saya artinya tadi Pak Taufik baru membacakan satu puisinya tentang kampung halaman. Kemudian tadi Pak Taufik juga sudah sampaikan puisi tentang Pekalongan banyak sekali ya. Nah ini isu-isu lokalitas dalam karya sastra itu sangat kental Pak. Dan dari situ kita juga bisa melihat bagaimana kultur masyarakat di setiap daerah ya, bagaimana keindahan di setiap tempat itu menarik. Dan yang ingin saya mungkin jadi bentuk pertanyaan juga, boleh nanya juga kan ya Pak Jajang? Boleh. Yang menjadi pertanyaan juga Pak Taufik di masa-masa awal Pak, sebelum buku diterbitkan, kalau saya kan generasi milenial ini kita sudah mengalami masa cyber ya. Bagaimana sastra digital gitu. Bagaimana kemudian puisi-puisi kami publikasikan ke medium-mediumnya itu di internet. Nah, Pak Taufik mungkin bisa ceritakan juga Pak, bagaimana fase-fase di zaman Pak Taufik ketika karya-karya itu dipublikasikan, selain tentu saja ada majalah Horizon di masanya ya, kemudian ada beberapa koran atau apa. Nah, Pak Taufik sendiri lebih suka memilih apa? Medium apa ya? Untuk mempublikasikan karyanya itu, Pak. Ya. Menjawab dari pertanyaan tadi itu, maka saya akan memperlihatkan di sini sebuah buku, kumpulan puisi Dwi Bahasa, Debu di atas debu, Turab, Fauqat Turab. Ini dalam terjemahan bahasa Arab, yang Dwi Bahasa kiri kanan. Jadi di sebelah kanan, di sebelah kiri bahasa Indonesia, di sebelah kanan bahasa Arab. Dan ini banyaknya 500 halaman. Diterjemahkan ke 13 bahasa. Nah, terjemahan itu ada ke 13 bahasa, dan itu ada semuanya pada tumpukan di sini, bisa diperlihatkan satu persatu nanti. Nah, di dalam buku ini yang terjemahan bahasa Arab, Turab, Fauqat Turab, maka di sini tebalnya ini 514 halaman, kiri kanan 2 bahasa, dan kemudian apa saja yang digarap oleh puisi-puisi saya ini akan nampak secara cepat di dalam judul-judulnya. Judul-judul ini terlalu banyak untuk dibacakan, akan tetapi nanti silakan saja diperjelas nanti. Iya, di dalam. baik. Ya. Siap. Jadi ini di buku Pak Taufik menulis buku kumpulan puisi 2 bahasa dalam 13 bahasa. Kalau nggak salah, saya takut salah jadi saya baca. Itu dalam 13 bahasa itu ada dari bahasa Arab, bahasa Inggris, Bosnia, kemudian ya nanti kita jelaskan satu-satu. Jepang tadi Iya, ada. bahasa Jepang ya. Nah, bahasa Rusia, Arab, Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, Farsi, Bosnia, Amerika, Korea, Cina, Jepang, dan Turki. Luar biasa Pak Taufik Ismail. Saya yang terharu sekali ketika yang terakhir. Jadi terjemahan dalam bahasa Turki. Nah, pada waktu itu Ati dan saya diundang ke Turki, dan kemudian saya membacakan
puisi saya di Turki. Dibacakan di dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Turki. Turki. Itu jadi total seluruh karya puisi Pak Taufik Ismail itu ada berapa banyak, Pak? Apanya? Total Buku. puisinya Bapak itu? Total buku. Puisi? Total puisi. Enggak. Penyair pantang menghitung. Oh gitu? Iya, nggak boleh dihitung. Banyak pasti ya. Perkiraan saya akan sekitar 700 puisi. Sepanjang usia berkarya Sejak saya di SMA dulu. SMA, berarti 87 kurangi 17. Iya, 70 tahun berkarya menghasilkan iya. 700, artinya setiap tahun ada. Nggak dapat Nggak. disebutkan Nggak gitu. bisa. Karena Nggak bisa. ada tahun-tahun di mana saya luar biasa produktif, akan tetapi ketika usia sudah menanjak, sudah lewat dari 60, nah itu berkurang. Produktivitasnya berkurang. Kalau buku totalnya ada berapa, Bapak ya? Saya tidak bisa menjawab. Nanti Anda cari saja nanti di riwayat hidup Nanti kita saya. hitung ya, sobat 30. baca ya. Nggak usah dihitung, ada, Oh, sudah ada. Baik, baik. Nah, menariknya, selain menulis puisi, Pak Taufik juga sempat aktif menerjemahkan karya-karya puisi dari penyair-penyair Amerika. Ya, betul. Nah, ini menarik dan bukunya ada di sini tebal sekali, Rerumputan Dedaunan. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini buku sangat langka ya, tidak diperjualbelikan, betul ya Pak Taufik ya? Karena ini sempat tertunda lama, saya dengar ceritanya sempat tertunda lama karena Pak Taufik kesusahan untuk mendapatkan copyright izin dari beberapa penulis gitu ya Pak ya. Nah, bisa diceritakan ulang Pak. Ini ada 160 penyair Amerika, puisi terjemahan dari tahun 1850 sampai 1980-an. Sekitar 800 halaman, luar biasa. 800 halaman itu coba sebentar. Penyair Amerika yang saya terjemahkan ini jumlahnya 160 orang. Nah, itu yang meliputi masa 130 tahun. Dari tahun 1850 sampai tahun 1980. Nah, kemudian sesudah saya selesai menerjemahkan ini, dan kemudian penyair-penyairnya itu juga saya tuliskan riwayat hidupnya, dan kemudian juga foto-fotonya lengkap. Nah, kemudian saya cari penerbit. Nah, kemudian macet di sana. Iya. Apa sebabnya macet? Sebabnya karena ketika disampaikan kepada penerbit kemudian langsung menghubungi penyairnya, dan penyairnya itu juga langsung berhubungan dengan penerbit, dan kemudian mengatakan, ya saya setuju itu diterbitkan, tapi honornya $200. Per apa itu? Per yang dimuat. Iya. Nah, kemudian penyair yang kedua menjawab, oh saya senang sekali. Ya, tapi katanya berhubungan dengan penerbit saya, dan kemudian penerbitnya mengatakan ini honornya $300. Kemudian yang lain begitu lagi. Akhirnya itu Tidak ada yang sanggup penerbit ya. jumlahnya mahal sekali. Iya, karena ada 160 Dan penyair. tidak ada lagi penerbit yang sanggup. Dan saya kira juga kalau pemerintah harus menerbitkan, nah itu tidak akan mungkin. Iya. Akhirnya apa? Kok bisa dalam bentuk ini? Ini saya terbitkan dalam bentuk laporan apa di sini? Oh, sebuah laporan kerja Taufik Ismail. Nah, saat kunjungan ke diterbitkan Amerika. itu sebuah laporan kerja. Apa artinya laporan kerja? Laporan kerja tidak dijual.
Tidak dijual. Jadi saya tidak melanggar apa-apa, tidak melanggar apa-apa. Dan Ini dibuat tahun berapa, Bapak? tahun berapa di sana? 2010. 2010. 2010. 2010. Jadi 12 tahun lalu. ini buku ini yang mengenalkan saya dengan beberapa penyair-penyair dari Amerika, Pak Taufik. Ya. Ya, jadi banyak teman-teman sastrawan muda gitu mengenal beberapa puisi-puisi karya penyair Amerika, W.H. Audens, kemudian banyak sekali di sini yang diterjemahkan Pak Taufik itu. Ya, Itu 160. Iya. Saya 160 membuka penyair. Ya. Cakrawala baru. Ya. Terima kasih Pak Taufik Sama-sama. atas dedikasinya, dan ini menarik karena Pak Taufik juga banyak menggulati dunia penerjemahan juga gitu. Mungkin tidak banyak yang orang ketahui. Dan selain tadi ini menjadi semangat bagi teman-teman yang lain, Pak, karena memulai dengan kerja-kerja kebudayaan dari membuka perpustakaan mini gitu ya, atau ruang belajar kecil gitu. Dan kita tahu di Padang Panjang ada Rumah Puisi Taufik Ismail yang menjadi tempat belajar para siswa ya, dan juga ruang aktualisasi para teman-teman sastrawan muda di sana. Nah, artinya kerja-kerja kepenyairan itu memang dikerjakan sendiri. Tapi menulis itu kerja individual, tapi kita tidak bisa melepaskan diri dengan kerja-kerja sosial, kerja-kerja komunitas, dan kerja-kerja kebudayaan itu menjadi ruang kolektif gitu ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bersyukur sekali saya dibantu dengan sepenuh hati oleh Ati, istri saya, dan juga oleh anak saya. Kalau misalnya Ati nggak suka pekerjaan ini, waduh, jatuh, patah. Misalnya anak saya juga mengatakan, misalnya dia sinis, Papa, apa itu pekerjaan? Misalnya Ngapain itu nulis-nulis puisi ya, gitu kan? misalnya begitu. Tapi tidak, ternyata mereka menyokong semuanya. Ya. Jadi di balik laki-laki yang hebat, ada keluarga yang kuat di belakangnya. Alhamdulillah, Begitu, alhamdulillah, begitu, betul, Pak ya? betul. Mungkin ini Bapak, kita melihat generasi muda juga masih aktif ya. Contohnya Nisa Rengganis ini, Nisa ya. penggiat sastra. Nah, bagaimana Bapak melihat generasi muda menjalankan produk-produk atau kerja-kerja kebudayaan dalam bidang sastra maupun teater seperti itu? Saya gembira sekali karena di kalangan generasi muda ada sejumlah generasi muda yang perhatiannya terhadap sastra dan budaya itu baik, bagus. Jadi artinya ketika saya melakukan hal-hal ini, saya tidak kesepian. Ya. Ya, selalu ada saja yang bersimpati dan kemudian datang ke sini dan kemudian berdiskusi dan seterusnya. Ya. Artinya memang teman-teman muda juga kalau ada yang mau silaturahmi dengan Pak Taufik terbuka, Sangat ya terbuka. Bapak ya? Oh iya. Sangat terbuka. ya. Dan ini perlu diketahui juga, Pak Taufik di usianya 87 tahun dan proses keberkaryaan yang panjang, ini juga Pak Taufik cukup ini sekarang adaptif terhadap dunia digital. Karena punya akun YouTube di Taufik Ismail Official, Pak Taufik membacakan puisi-puisi di akun YouTube Pak Taufik ya. Kemudian juga postingan-postingan kegiatan di Instagram. Nah, ini artinya penyair itu kerja sepanjang hayat sebenarnya. Sastrawan itu tidak ada kata pensiun ya, begitu ya Pak Taufik ya? Iya. Sampai hari ini, dan terbukti tadi puisi baru yang baru dibacakan ya, puisi yang ditulis 23 Agustus 2022. Ini juga menggembirakan Pak Taufik, terutama kami generasi muda bisa mengambil semangat dalam keberkaryaan, dan semoga itu juga bisa menginspirasi kami untuk terus konsisten dan komitmen di jalan yang kami pilih. Amin. Ya. Baik. Demikian Sobat Baca, bincang kita bersama Bapak Taufik Ismail dan juga bersama Nisa Rengganis sebagai penggiat sastra. Nah, sebagai bagian dari tali karya Ini. generasi senior
Bapak dengan generasi yang mudaan. Nah, ada mungkin karyanya Mbak Anissa yang mungkin berkenan Bapak untuk dibacakan. Ini tadi puisinya. Ini hari penuh api, sepanjang nisan nama terlupakan. Jakarta penuh darah, udara pucat, kekacauan di gang sempit, peluru menembus kulit. Mei penuh api, 7 putaran gagak, kabar kematian. 7 putaran gagak mengitari rumah, menjeritkan sepi. Di kejauhan, ibu menunggu anaknya pulang. Di mimpinya, karangan bunga. Jakarta 2011. Wah, terima kasih Pak Taufik.